Giri Tolangkir atau Gunung Agung merupakan gunung tertinggi di Pulau Dewata, Bali. Gunung berapi ini mulanya memiliki ketinggian sekitar 3.142 meter di atas permukaan laut. Namun, setelah letusan pada tahun 1963, diperkirakan ketinggiannya turun menjadi 2.920 sampai 3.014 meter di atas permukaan laut. Puncak tertinggi Gunung Agung terletak di bagian barat daya, tepat di atas Pura Besakih. Gunung Agung merupakan sebuah gunung vulkanik tipe monokonik stratovolkanik. Gunung tertinggi di Pulau Bali ini termasuk muda dan terakhir meletus pada tahun 1963 setelah mengalami tidur panjang selama 120 tahun. Masyarakat Hindu Bali mempercayai bahwa di Gunung Agung terdapat istana Dewata, tempat bersemayamnya para dewa. Oleh karena itu, masyarakat Bali menjadikan tempat ini sebagai tempat keramat yang disucikan dan disakralkan. Jadi secara umum, jadi giri itu artinya kan gunung. Jadi sudah umum itu kan. Kalau toh langkir itu artinya tidak boleh dilangkahi. Jadi ini yang termuat di buku yang dicetak oleh Pura Pasar Agung itu memberikan makna atau arti bahwa giri itu gunung, Tolangkir itu tidak boleh dilangkahi atau tidak boleh dilewati. Itu. Jadi giri Tolangkir. Kenapa? Karena diyakini sekali di Gunung Agung itu berstana yang Putrajaya yang merupakan putra atau anaknya dari yang di Gunung Lempuyang. Berbicara tentang tempat sakral dan mistis, Giri Tolangkir sebagai gunung yang disucikan di Pulau Bali menyimpan banyak misteri. Seperti hilangnya 3 orang mahasiswa STIE Bandung pada tanggal 27 Desember 2007 yang baru ditemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia dan 2 korban lainnya dinyatakan hilang sampai saat ini. Jadi berita awal yang kami terima itu pada saat siaga itu pada pukul 9.20. Itu kami terima berita itu dari teman korban, dari Bapak Kinsen. Jadi dari Bapak Kinsen itu menyampaikan bahwa 3 teman korban itu mendaki gunung itu pada tanggal 26 Desember dan hingga saat kami terima berita itu korban belum kembali seperti itu. Selanjutnya kami di bagian komunikasi menghubungi ke Pospol Besakih dan membenarkan berita tersebut bahwa 3 orang korban itu belum kembali dari tanggal 26 saat mendaki Gunung Agung seperti itu. Arahan dari Bapak Astawa tidak dihiraukan oleh 3 mahasiswa tersebut. Akhirnya ketiga mahasiswa tersebut istilahnya kayak nyuri jalur pendakian, bukan lewat Besakih, tapi mahasiswa ini lewat jalur lain. 3 mahasiswa ini naik dari Desa Kunyit. Pagi kita berangkat dengan kendaraan Land Rover dari SAR Denpasar. Nah ini mulai kejadian aneh kita mengalami itu siang hari setelah makan siang. Nah, dari tim Brahmasala juga beberapa dari mereka inisiatif untuk menyapu ke bawah. Jadi lembahan itu disisir ke bawah. Asumsinya waktu itu karena di atas hujan juga, jadi kemungkinan kalau toh mungkin sudah meninggal, bisa ada kemungkinan jenazah ini kesapu air atau gimana. Jadi sambil nunggu makan siang, beberapa dari tim Brahmasala ini menyapu ke bawah. Nggak tahu gimana, kita dengar teriakan waktu itu. Teriakan
minta tolong sama jeritan. Nah, otomatis semua orang bergerak ke arah suara sekitar 15 meter dari tempat yang dicurigai sama si anggota yang tadi berteriak ini. Kita kasih tanyain, ada apa? Itu di sana, ada di batu, ada pohon. Nah, di bawah sana aku lihat kepala. Tadi aku buka, di bawah itu ada kepala, ada wajah. Nah, terus kita cek, ternyata kosong, nggak ada apa-apa. Jadi entah ini faktor psikologis dari teman dekatnya atau gimana, tapi yang jelas teriakan itu nyata. Dan dia waktu itu sih berani bersumpah sampai 2 malam berikutnya bahwa dia melihat temennya itu ada di bawah situ. Apa tuh di belakangmu merah-merah? Bawa keluar. Ada apa tuh di sana tuh? Kita lihat. Dengar dari tenda bermasalah di bawah, dibilang ada yang naik karena dia waktu itu nyebutnya itu ada obor naik, ada tim naik lagi. Terus sempat kontak radio ke bawah, apa ada tim yang dikirim di jalur di barat kita atau jalur Besaki. Ternyata negatif dari kontak radio. Jadi kejadian itu cukup lama, lebih dari 1 jam. Baru waktu itu anak Jogja merasa ada sedikit keanehan. Mereka lihat barisan orang, tapi kok dari kontak radio ke tim pos di bawah sama di atas juga dibilang nggak ada orang. Ada balon bantuan kelihatan. Itu tuh di bawah. Di bawah. Kayak ada balon bantuan tuh. Di mana? Itu di bawah, lihat nih. Cuma yang sedikit aneh ya, Itu di bawah. Oh iya. di depan kita itu punggungan besar. Jadi kita di sini mulanya bukan seperti ini hilang balik, tapi kayak masuk ketemu masuk lagi, makin lama makin ke atas. Jadi kayak dia di punggungan. Jadi punggungannya miring gini, tapi jalannya gini, masuk ke sana hilang, keluar lagi, hilang lagi, keluar lagi, hilang lagi. Seperti itu. Setiap kali dengar bunyi, barisannya itu bisa kita lihat, tapi masuk lagi hilang, bunyinya hilang lagi, nanti keluar lagi dengan bunyi yang sama, sampai kurang lebih sekitar 1 jam, 1,5 jam. Sur, aku dengar suara gamelan di sana. Kayaknya ada yang nggak beres nih. Ada yang bawa berdupa nggak ya? Aku carinya. Kebetulan ada dari YKPN juga yang dia bawa dupa juga. Jadi Surya keluar untuk bakar dupa sama ya berdoa lah sedikit, baru waktu itu hilang, kita nggak dengar suara lagi, nggak lihat api itu yang malam pertama. So, kamu bawa sesuatu nggak? Ada yang aneh. Perasaanku jadi nggak enak. Enggak, aku cuma bawa Indomie aja. Memang kenapa? Waktu itu saya sih terus terang kalau masalah yang di bidang itu saya kurang begitu paham, tapi waktu itu Surya bilang ada yang aneh gitu aja. Mungkin ini perasaanku aja. Jadi kita coba introspeksi, tim KPN juga mereka bongkar segala macam logistik, tidak ada yang lantangan. Sorenya kita lihat ada tanda di sebelah punggungan kanan kita. Weh, ada orang di bawah. Di mana? Mana? Serius? Di gua. Mana tuh? Kamu lihat Bawah Som? tuh. Ada. Ada tadi. Oh iya, Som, coba lihat Som. Mana tuh? Di sana di goa. Jadi kita buang waktu banyak waktu itu di sana karena kita mikirin caranya nyebrangin punggungan besar ini, karena di sebelah kanan kita lihat ada kayak gua, terus beberapa orang meyakini kalau ada yang melambai di sana.
Jadi ada kayak tanda yang bukan alamiah gitu. Jadi kita berpikir untuk coba ngecek ke sana. Tapi waktu itu kita batal, nggak bisa ke sana karena kita minta dukungan peralatan waktu itu sama perdukungan logistik sama air terutama dari bawah. Ternyata negatif, kita nggak dapat. Akhirnya kita coba ngamatin aja sampai malam di sana. Ada teriakan dari tenda atas. Teriakannya bukannya tolong-tolong tapi kayak ngusir sesuatu. Nah, jadi beberapa teman yang tidur di sana itu kerasa kalau mereka ditarik kakinya ke arah keluar tenda. Jadi ditarik mengarah ke jurang. Gitu. Beberapa kali ada yang nendang-nendang, ada apa, pokoknya kerasa kakinya ditarik versinya mereka. Kita cek, ternyata nggak ada. Tapi mereka yakin kalau kaki mereka ada yang ditarik. Berikutnya nggak lama kemudian tenang, ada lagi yang ditarik satu sampai setengah badan keluar tenda. Cuma habis itu di tenda kita bisa istirahat lagi. Nah waktu itu si Surya juga yang akhirnya ngomongin. Ada yang bawa makanan terlarang di sana? Sur, ada yang bawa makanan terlarang di atas. Yuk kita lihat yuk. Yuk sana, yuk. Ternyata memang ada, jadi ada baksonya sisa beberapa yang masih tersisa. Korennya juga ada. Akhirnya diminta untuk ditinggal di situ. Mungkin karena banyak tim yang naik ke atas dan banyaknya miskomunikasi terhadap pantangan yang harus ditaati. Barang-barang yang tadi sebaiknya kita tinggalkan di sini dan mari kita bergegas. Setelah si Waratri diketemukan jenazahnya di bawah puncak utama. Keputusan terakhir pencarian korban selama 14 hari di Gunung Agung itu kita mengacu kepada ketentuan yang berada, di mana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2006 bahwa pencarian pertama kita lakukan selama 7 hari. Namun atas pertimbangan bahwa ada tanda-tanda ditemukan dan permintaan keluarga korban, sehingga kegiatan pencarian kita tambah lagi 7 hari, dan setengah hari ke-9 itu korban atas nama Iqbal bisa kita temukan, dan sehingga kita perpanjang lagi sampai hari 14. Nah, dengan 2 minggu perpanjangan seminggu itu dan sudah tidak ada tanda-tanda lagi dan kegiatan operasi SAR kami anggap tidak efektif, sehingga operasi SAR terhadap saudara Iqbal bersama teman-temannya atau bersama 2 orang temannya di Gunung Agung itu kita hentikan. Secara Hindu itu sudah letah atau kotor, gunung itu sudah kotor. Apalagi meninggal, darah saja tercecer, itu nggak boleh. Makanya saya sampaikan tadi jangan sampai jatuh, karena jatuh di batu kan darah tercecer itu sudah nggak boleh. Tempat suci ada, karena sudah mulai ditolangkir, tidak boleh dilangkahi, tidak boleh dilewati, apalagi ada ceceran darah. Makanya ketika terjadi meninggal itu harus memang pakai upacara yang besar, namanya malik sumpah. Dalam kemegahannya, Giri Tolangkir menyimpan banyak misteri yang belum mampu diungkapkan sampai saat ini. Kesucian dan kesakralan sebagai pusat aktivitas spiritual di Bali menjadi salah satu yang menyelimuti keberadaan gunung tertinggi di Bali ini, sebagai salah satu lokalitas dan kepercayaan masyarakat Hindu Bali.